Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat siang saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh Yahshua Hamasya Elohim, Yesus Kristus Tuhan, firman-Nya yang hidup. Jika kita boleh hidup, boleh bernapas sampai pada hari ini, bukan karena kekuatan atau gagah kita, namun semuanya itu oleh kasih karunia, rahmat, dan berkat Tuhan turun atas kita. Saudara terkasih, sebab itu biarlah hati kita selalu memuji-muji Tuhan. Roh kita menari, bermazmur, tinggikan namanya, sebab kasih setia-Nya untuk selama-lamanya. Di akhir zaman ini, saudara terkasih, kita harus lebih lagi hidup di dalam firman Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan kita harus merendahkan hati, merendahkan diri. Kita harus melepaskan segala ikatan-ikatan dunia, baik harta, baik mamon, bahkan saudara, orang tua kita. Kita harus bebas, saudara terkasih. Kasih kita kepada Tuhan lebih daripada segala-galanya, saudara terkasih. Sebab apa, saudara terkasih? Orang yang bermegah karena harta dan bermegah karena kemuliaan, karena banyaknya harta, sehingga ia memuliakan dirinya sendiri, saudara terkasih. Mereka ini tidak luput daripada Tuhan, saudara terkasih. Seperti orang yang melahirkan, orang yang kesakitan di dalam melahirkan. Tuhan membentuk manusia untuk menjadi berubah, saudara terkasih. Jangan kita percaya kepada harta dan kita bermegah dalam banyaknya harta kita, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan berkata pada Mazmur 49 ayat 7, saudara terkasih, berkata, inilah firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka, saudara terkasih, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harganya untuk pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Saudara terkasih, firman Tuhan berkata, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya, saudara terkasih. Tidak dapat seorang pun oleh karena kekayaannya ataupun apapun yang ada pada dirinya, sehingga ia dapat dibebaskan
dari murka Allah dan untuk mengganti tebusan kepada Allah, ganti nyawanya karena tidak memadai saudara terkasih, tidak sanggup saudara, tidak dapat kita menggantikannya untuk selama-lamanya saudara terkasih. Sebab itu jangan kita bermegah karena harta. Saudara terkasih, percaya kepada harta dan bermegah karena banyaknya harta kita, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan berkata, orang yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan hartanya, saudara terkasih, mereka itu sama seperti yang binasa, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan, inilah jalan orang yang percaya kepada dirinya dan ajal orang yang bersuka dengan perkataannya, saudara terkasih. Ia seperti domba yang meluncur masuk ke dunia orang mati yang digembalakan oleh maut, dan mereka meluncur di liang kubur dan perawakannya buruk, saudara terkasih. Dan dunia orang mati adalah tempat kediamannya, saudara terkasih. Begitulah jalan bagi orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri dan orang yang suka, saudara terkasih, mereka suka bergemar akan perkataannya sendiri. Mereka tidak percaya, tidak mau dituntun oleh firman Tuhan. Mereka tidak mau mendengar firman Tuhan, tetapi mereka itu adalah orang yang percaya akan dirinya sendiri dan bergemar dengan perkataannya sendiri, sehingga mereka itu bagaikan domba yang meluncur di dunia orang mati yang dipimpin oleh malaikat maut, saudara terkasih, gembala maut. Mereka akan meluncur ke liang kubur dengan perawakannya yang sangat buruk, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, jangan kita percaya kepada diri kita sendiri, saudara terkasih. Kita menjadikan diri kita ini sendiri, pikiran kita sendiri yang menuntun kita. Kita tidak mau diajar oleh firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, jika pada hari ini kau mendengarkan firman Tuhan, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah ketika nenek moyangmu selama 40 tahun mencobai aku, padahal mereka telah melihat perbuatanku, kuasaku yang ajaib untuk melindungi, untuk memelihara mereka. Sehingga aku berkata kepada mereka, mereka ini adalah bangsa yang sesat hati, dan aku bersumpah mereka tidak akan sampai kepada hari perhentianku. Begitulah kita, saudara terkasih, jika kita tidak mau mendengar firman Tuhan seperti orang Israel, memang mereka dikeluarkan, diselamatkan dari Mesir. Namun sekali lagi Tuhan membinasakan mereka di perjalanan di gurun pasir karena mereka tidak percaya, bahkan mereka sesat hati, bahkan mereka mencobai Tuhan dengan memuji Tuhan, saudara terkasih, padahal mereka telah melihat perbuatan Tuhan yang ajaib bagi mereka.
Mereka makan dari makanan roti mana yang keluar dari langit. Saudara terkasih, kasut mereka tidak rusak, baju mereka tidak koyak, saudara terkasih. Dan Tuhan mengeluarkan air dari gunung batu, dan mereka makan daging, saudara terkasih. Dan mereka dalam perjalanan disertai dengan tiang awan dan tiang api, saudara terkasih. Di bawah gembala, yaitu dipimpin oleh Musa yang dipakai Tuhan, saudara terkasih. Sebab itu saudara terkasih, firman Tuhan berkata, inilah jalan orang yang percaya kepada dirinya sendiri, ajal bagi orang yang bergemar kepada perkataannya. Ia malah seperti domba yang meluncur ke dalam dunia orang mati, saudara terkasih. Dan mereka dipimpin oleh gembala maut, dan mereka meluncur ke liang kubur, dan perawakannya buruk, dan dunia orang mati itulah tempat kediaman mereka, saudara terkasih. Tetapi kita, orang yang percaya, orang yang berlindung, orang yang mendapat kasih karunia Tuhan oleh Yesus Kristus Tuhan, telah ditebus, saudara terkasih. Kita diangkat dari liang kubur. Kita tidak akan mengalami, saudara terkasih, asalkan kita percaya, asalkan kita jangan mengandalkan diri kita, pikiran kita, kekuatan kita, tetapi sendengkanlah telingamu kepada firman Tuhan. Perhatikanlah firman Tuhan itu, dan simpanlah itu di dalam loh hati kita, dan biarlah kita mencari hikmat, dan perolehlah hikmat, dan kita akan memperoleh pengertian, saudara terkasih. Peluklah dia, hikmat itu, junjunglah tinggi hikmat itu, maka ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, dan mahkota yang indah di kepalamu. Kalungkanlah itu di lehermu, simpanlah itu di dalam hatimu, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, baik kita orang kaya, orang miskin, orang yang berhikmat, orang yang bodoh, semuanya akan mengalami kematian, saudara terkasih. Semuanya akan mengalami masa seperti seorang ibu yang melahirkan, saudara terkasih, agar ia berubah, saudara terkasih. Kita akan mengalami berbagai macam-macam, saudara terkasih, masa-masa padang gurun, masa-masa lembah kekelaman, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, mari kita jangan kita mengandalkan harta, percaya kepada harta, dan kita bermegah karena banyaknya harta yang kita miliki. Dan marilah kita berbagi kasih. Jika kita mempunyai harta, kita berikan kepada yang miskin, yang kekurangan, saudara terkasih, baik para janda maupun para saksi-saksi Allah yang dipakai untuk menyampaikan suara kebenaran firman Tuhan, saudara terkasih. Sebab saudara terkasih, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada, saudara terkasih. Jika hartamu berada di dalam dunia ini, saudara terkasih, maka disitulah hatimu. Jika hartamu berada di kekekalan, saudara terkasih, maka hatimu pun berada di kekekalan, saudara terkasih. Sebab itu, mari kita di akhir zaman ini, hari-hari ini sudah menunjukkan pukul 12
siang saudara terkasih, di mana masa ini akan segera ditutup saudara terkasih. Sebab itu di masa-masa yang akan berakhir ini jangan kita menimbun harta, mengejar harta saja, tetapi kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara terkasih, maka saudara terkasih, dengan demikian kita dipulihkan saudara terkasih. Kita dibawa kepada hadirat Tuhan. Kita dibawa untuk hidup di dalam berkat-berkat surgawi saudara terkasih. Maka kita akan diberikan hikmat dan diberikan kemauan pekerjaan saudara terkasih yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, agar kita berbuah-buah yang manis, yaitu buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu mari kita di akhir zaman ini saudara terkasih, kita bertekun di dalam pekerjaan Allah, berbuat baik saudara terkasih, bekerja di dalam kerajaan Allah saudara terkasih. Jangan kita hanya bekerja untuk dunia nyata ini, untuk kebutuhan-kebutuhan lahiriah, jasmania saja, tetapi kita mengejar perkara-perkara rohania, perkara-perkara kekekalan, perkara-perkara kerajaan Allah saudara terkasih, agar kita beroleh kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mati, yang telah menebus dosa kita saudara terkasih. Sebab itu mari kita buka hati senantiasa, kita terima firman Tuhan, terima Yesus Kristus, terima Roh Kudus, dan terimalah kasih karunia, belas kasihan Tuhan dan kuasa Tuhan. Saudara terkasih, tanpa belas kasihan Tuhan, tanpa kasih karunia Tuhan, tanpa rahmat Tuhan, kuasa Tuhan, kita manusia debu tanah binasa. Saudara terkasih, seperti hewan yang binasa, demikianlah kita jika tanpa keselamatan, tanpa Allah, tanpa Yesus Kristus Tuhan, tanpa firman Tuhan. Saudara terkasih, sebab itu di akhir zaman ini mari kita saudara terkasih, hari-hari semakin singkat saudara terkasih. Bahkan kita tidak tahu apa yang terjadi esok saudara terkasih. Sebab itu hidup kita saudara terkasih ada di tangan Tuhan saudara terkasih. Napas hidup kita pun ada di tangan Tuhan. Sebab itu mari kita mendekat kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, berhadap kepada Tuhan, bergaul dengan Tuhan lewat firman-Nya, lewat Roh Kudus-Nya. Sebab Ia adalah Alfa dan Omega, firman-Nya yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, berkuasa sampai selama-lamanya. Ia adalah Allah segala roh yang memelihara umat-umatnya untuk kembali kepadanya. Sebab kita adalah manusia roh saudara terkasih. Kita adalah roh, ya saudara terkasih, manusia roh. Sebab kala penciptaan Tuhan mengembuskan rohnya kepada kita saudara terkasih. Sebab itu roh itu akan kembali kepada Tuhan, dan daging kita yang dari tanah akan kembali kepada debu saudara terkasih. Sebab itu mari kita hidup di dalam roh dan kebenaran, yaitu hidup di dalam firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah
Roh adalah kuasa Allah, saudara terkasih, agar kita senantiasa bertumbuh iman kita, saudara terkasih, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kita dibaharui hari demi hari agar serupa dan segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Adalah cahaya, kemuliaan Allah adalah gambaran Allah itu sendiri, yaitu firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, di akhir zaman ini jangan kita hanya bertekun di dalam daging, hanya bertekun dengan perkara-perkara lahiriah. Jadi kita jangan menjadikan diri kita ini budak Mammon, saudara terkasih, hamba Mammon, saudara terkasih. Tetapi biarlah kita, oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena penebusan darah Yesus Kristus, kita telah dibayar lunas dari iblis oleh karena dosa-dosa kita. Dan kita ini bukan milik kita, diri kita sendiri lagi, tetapi kita adalah milik Kristus. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita bukan lagi hamba dosa, kita bukan lagi di bawah kutuk maut, kutuk dosa, tetapi kita adalah anak-anak Allah, anak-anak yang merdeka, anak-anak kekasih Allah, mempelai Allah, saudara terkasih. Dan biarlah kiranya sampai di sinilah kesaksian ini, dan biarlah apapun pekerjaan kita, berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan turun atas kita, dan berkat Tuhan tercurah bagi kita. Dan biarlah anugerah, damai sejahtera, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan yang sempurna, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selamanya. Shalom.